Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin, bisa dipanggil Azai. NIM saya atau nomor induk mahasiswa 2430307030018. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan, dan video ini berdasarkan dari mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Mahmudin Sirait. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Mahmudin Sirait yang sudah memberikan saya tugas ini untuk bisa menjelaskan atau memaparkan dalam bentuk video bentuk-bentuk pemerintahan dunia. Jadi adanya video ini adalah karena saya ingin menjelaskan bagaimana dari bentuk-bentuk pemerintahan yang berada di dunia ini. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi bentuk-bentuk pemerintahan di dunia sangat beragam dan dinamis, mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai dari setiap negara. Dari monarki yang megah hingga demokrasi yang inklusif. Seperti bentuk pemerintahan memiliki karakteristik dan mekanisme yang unik. Kita memasuki bentuk-bentuk pemerintahan di dunia. Pertama adalah monarki, dipimpin oleh raja atau ratu yang berkuasa seumur hidup dan diwariskan secara turun-temurun, merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Contohnya negara yang memiliki sistem monarki ini seperti Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Dalam monarki absolut, raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh, sedangkan monarki konstitusional membatasi kekuasaan mereka dengan konstitusi. Nomor 2, sistem tirani. Tirani dijalankan secara sewenang-wenang dan otoriter, mencengkram rakyat dengan kontrol mutlak. Contohnya termasuk rezim Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin di Uni Soviet. Tirani sering ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, dan kontrol ketat atas informasi. Nomor 3, negara kesatuan seperti Indonesia memiliki pemerintah pusat yang memegang kendali atas seluruh wilayahnya. Sistem ini memungkinkan sentralisasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang efisien. Namun, potensi sentralisasi berlebihan dan kurangnya otonomi lokal patut dipertimbangkan. Nomor 4, negara serikat. Negara serikat seperti Amerika Serikat terbentuk dari gabungan beberapa negara bagian yang sebelumnya merdeka. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan dan otonominya sendiri, namun bersatu di bawah pemerintah federal pusat. Sistem ini memungkinkan keberagaman dan fleksibilitas, namun kompleksitas koordinasi antar negara bagian bisa menjadi tantangan. Nomor 5, negara federal. Negara federal seperti Australia dan Kanada mirip dengan negara serikat, namun dengan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara pemerintah federal dan negara bagian. Sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan lokal, serta memberikan otonomi yang lebih besar bagi daerah. Nomor 6, negara dominion. Negara dominion seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru memiliki hubungan sejarah dengan Inggris dan mempertahankan sistem kerajaan Inggris. Ratu Inggris adalah kepala negara seremonial, meskipun kekuasaan pemerintahan sebenarnya dipegang oleh gubernur jenderal dan perdana menteri. Nomor 7, negara oligarki. Negara oligarki seperti Rusia pada masa Soviet ditandai dengan kekuasaan yang terpusat di tangan sekelompok kecil elit, seringkali terdiri dari para pengusaha kaya atau pemimpin militer.
Sistem ini rentan terhadap korupsi, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas kepada rakyat. Nomor 8, demokrasi. Seperti Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi dapat diwujudkan melalui berbagai sistem, seperti demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nomor 9, republik. Republik seperti Indonesia adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memilih kepala negara, yaitu presiden. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem ini menekankan pada akuntabilitas pemimpin kepada rakyat. Nomor 10, parlementer. Sistem parlementer seperti di Inggris dan Belanda memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara seremonial, sedangkan Perdana Menteri dan kabinetnya memegang kekuasaan eksklusif. Parlemen memiliki peran penting dalam menyusun undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Jadi itulah dia bentuk-bentuk pemerintahan dunia beserta penjelasannya. Dari bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah saya sampaikan tadi, ada total 10 bentuk pemerintahan yang dapat saya sampaikan. Jadi kita memasuki ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dalam setiap bentuk pemerintahan di dunia ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya seperti bentuk pemerintahan monarki. Misalnya rakyat tidak punya kuasa apa-apa, rakyat menjadi tidak punya kekuasaan untuk berpendapat. Kemakmuran rakyat bergantung kepada kebaikan raja. Jika raja bertindak sesuka hati, maka hak asasi rakyat akan terbelenggu. Seperti itulah sistem pemerintahan di monarki. Jadi intinya yang dapat kita tanamkan ialah bentuk pemerintahan ini seperti rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara. Jadi sistem pemerintahan ini berhubungan dengan susunan di antara lembaga negara yang saling terikat dan berkesinambungan. Jadi itulah dia kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari bentuk-bentuk pemerintahan. Jadi itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dari bentuk-bentuk pemerintahan ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih atas sekalian yang sudah menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.